kita tidak akan ke rumah ibu? Tanyaku. Sekarang ini aku dan Raka tengah berada dalam perjalanan. Tadi pagi ia mengajakku pergi untuk melihat tempat tinggal kami yang baru. Sebelum berangkat, Raka sempat meminta maaf kepada ibu akan kejadian yang terjadi kepadaku. Ia kembali berjanji untuk menjaga melindungiku semampunya. Sebagai seorang suami, aku maupun ibu tidak sama sekali menyalahkan Raka. Kuanggap itu semua sebagai perjalanan hidup yang membuat ikatan pernikahan kami semakin kuat. Tidak, Ran. Semalam sebelum aku datang menemui kamu, aku dibantu bapak sudah memindahkan semua barang-barang kita ke tempat kita yang baru. Mudah-mudahan kamu betah di sana, ujar Raka semakin membuatku penasaran. Di mana sih? Di toko? Bukan, masa tinggal di toko? Ujarnya lagi, seraya terkekeh. Aku tidak bertanya lagi, membiarkan dia membawaku kemanapun yang dia inginkan. Sekitar 10 menit perjalanan, Raka menghentikan laju motornya tepat di sebuah bangunan rumah yang belum selesai. Tempatnya tidak jauh dari toko pupuk milik Raka, yang bisa dibilang cukup ramai dan padat penduduk. Yuk, Raka menuntun tanganku untuk ikut berjalan ke arah rumah yang belum dicat. Jangankan dicat, terasnya pun belum ada. Kah, ini rumah siapa? Tanyaku. Raka mengeluarkan kunci lalu membuka pintu rumah itu. Rumah kita, sayang. Ini akan menjadi tempat tinggal kita. Hah? Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Dari luar, rumah ini terlihat tidak bagus karena belum dipulas. Tapi di dalam, semuanya sudah dicat dengan warna cerah yang memang aku menyukainya. Rania, sebenarnya rumah ini sudah aku bangun sebelum pernikahan kita. Aku belum membawamu ke sini, ya karena memang belum selesai dibangun. Ini pun masih berantakan dan harus dikerjakan beberapa hari lagi. Barang-barangnya pun belum lengkap. Hanya ada tempat tidur satu, juga alat masak seadanya. Gimana dong? Mau tinggal di sini atau kembali ke rumah ibu? Aku menggeleng cepat. Kuakhiri penglihatan yang menyusuri seluruh ruangan, beralih memandang Raka yang masih meminta jawaban dariku. Detik berikutnya, aku menghambur ke pelukan pria itu seraya berterima kasih. Meskipun dia bilang masih berantakan dan belum selesai, tapi rasanya aku akan nyaman berada di sini. Bukan karena di sini ramai banyak orang, tapi karena jarak rumah yang dekat dengan toko tidak akan membuatku merasa kesepian. Aku bisa datang kapan saja ke toko, bahkan bisa membantu Raka bekerja. Kamu bahagia, Ran? Tentukah? Jadi ini yang waktu itu kamu bilang akan memberikan kejutan setelah pulang dari kota. Jadi rumah ini kejutannya, ucapku memberondong dia dengan beberapa pertanyaan. Ya, betul sekali. Tapi malah aku yang dikejutkan dengan... Shh. Aku menyimpan telunjuk di bibir Raka seraya menggelengkan kepala. Raka paham jika aku tidak ingin lagi membahas masalah itu. Kemudian dia mengalihkan perhatianku dengan menyusuri setiap ruangan yang ada di rumah ini. Ini kamar kita, tapi jika kamu mau kita di kamar satunya juga boleh, ujarnya. Tidak usahlah, di sini pun nyaman kok. Raka mengusap kepalaku seraya tersenyum manis. Dapurnya ada di sebelah sana. Barang-barangnya cuma ada alat masak seadanya saja. Belum ada kulkas, belum ada mesin cuci juga. Cuma ada kompor sama wajan doang. Aduh, gimana ya? Aku melirik dia yang menggaruk tengkuknya. Wajahnya terlihat kebingungan melihat ruang dapur yang masih kosong melompong.
beberapa barang nangkring di atas meja membuatku menganggukkan kepala. Kita akan dewasa dengan seperti ini. Hatiku berbisik, Raka, jangan terlalu dipikirkan. Masalah isi rumah itu bisa dipikirkan nanti. Tapi kalau isi perut kayaknya gak bisa nanti-nanti deh, ujarku mengusap-ngusap perut yang keroncongan. Kusuguhkan wajah memelas yang membuat suamiku melebarkan mata. Lapar, tanyanya dengan ekspresi kaget. Aku mengangguk seraya mengerucutkan bibir. Ya ampun, punya istri satu saja sampai lupa ngasih makan. Gimana kalau 4? Tuturnya membuatku terkekeh. Ya udah, kita beli sarapan yuk. Sekalian beli sayur buat nanti dimasak siang. Dengan semangat, aku pun mengiyakan saran Raka. Aku jadi tidak sabar dengan drama makan siang nanti. Karena yang aku lihat di dapur cuma ada kompor, tapi tidak ada tabung gas. Wajan ada, tapi tidak ada spatula. Sungguh nikmat hidup mandiri tanpa orang tua. Ran, ini aku punya uang sedikit. Kamu atur deh buat beli keperluan rumah. Aku tidak paham apa saja yang harus dibeli dan yang lebih utama dibutuhkan. Raka meletakkan uang pecahan 100.000 di atas meja. Aku mengambil uang itu lalu menghitungnya. 10 lembar. Ini untuk apa aja, tanyaku. Terserah. Maksudnya beli yang memang kita butuhkan di rumah. Seperti tempat masak nasi, mungkin. Pokoknya peralatan dapur dulu deh, biar kamu bisa masak. Aku menganggukkan kepala, tanda mengerti. Setelah menghabiskan sarapan nasi kuning, kami pun pergi ke toko perabotan yang jaraknya pun tidak jauh dari rumah kami yang sekarang. Sebagai seorang istri yang suka bergelut dengan peralatan masak, tentunya mataku berbinar melihat berbagai macam perabotan dapur yang berjejer menghiasi toko itu. Namun, aku harus bisa menahan diri untuk tidak membeli barang yang tidak penting. Uang yang Raka berikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Akhirnya, aku hanya membeli tempat memasak nasi, tabung gas, dan beberapa perabotan yang sangat aku butuhkan. Sisa uangnya bisa aku pakai untuk membeli sayuran sampai nanti Raka punya uang kembali. Bersambung.